kebutuhan untuk mengelola 388 hektar. Untuk menyediakan benih, pupuk, obat-obatan, traktor, alat panen, macam-macam yang berkaitan dengan usaha di bawah. Nah, masyarakat di sana sudah siap, ada 5 kelompok usaha, mereka sudah siap untuk bekerja, tinggal Anda datang, mereka bekerja, mempersiapkan semuanya untuk sebenarnya. Kalau masalah instrumen pengelolaan ini kan Bapak sudah tegaskan beberapa waktu lalu saat kita wawancara bahwa kita tidak usah takut karena ketika pemerintah provinsi punya niatan untuk ini tentu sudah ada disiapkan juga yang lainnya. Tetapi ini yang menjadi permasalahan, kita tunggu waktu ini Bapak. Biasa masyarakat kita tidak tahu kapan. Tahun ini sudah ini, 2021 ini, itu harus dikerjakan. Kenapa? Minggu depan itu Pak Menteri ke situ di tempat itu, dan ke bulan Juni atau Juli itu Pak Presiden akan datang untuk melihat kemang itu siapa. Nah, kenapa di situ? Karena di situ posisi perbatasan. Itulah apa orang bilang ini pintu gerbang negara ya pada perbatasan. Serambi ya. Karena itu harus ditata menjadi sesuatu yang baik demi ekonomis dan kemudian bisa memberikan manfaatnya bagi negara tetangga. Jadi semua suplai produk yang kita siapkan itu bisa membantu mereka juga di sebelah. Sehingga di sana juga dari sana sudah pasti. Manfaat ekonomi sudah pasti, manfaat sosial sudah pasti, manfaat ekologi apalagi sudah pasti. Nah, karena itu ini tidak main-main Pak. Semua bendungan itu kan termasuk proyek strategis nasional. Itu dibangun untuk apa? Untuk bisa meningkatkan kapasitas pangan nasional yang dikontribusi oleh pemerintah Kabupaten Belu, NTT melalui pemanfaatan di luar. Jadi itu proyek-proyek strategis nasional semua. Jadi desain pembangunan yang digagas oleh Pak Jokowi yang kemudian kita dapat berbagai konsultasi itu. Ini Bapak Fredrik, ada juga kekhawatiran masyarakat kita sebenarnya karena imbas daripada permintaan pemerintah pusat untuk mengimpor lagi beras itu bertonton. Ini begini, ini kan masih polemik nih. Ya, banyak kepala daerah sudah melakukan pertimbangan ya, pemikiran untuk bisa menahan dulu impor. Ya. Kenapa? Karena kita lagi panen. Ya. Di mana-mana di semua daerah di Indonesia lagi panen. Ya. Dan panen kita tahun ini cukup banyak oleh karena curah hujannya sangat baik terutama kita di NTT, sehingga tidak ada alasan untuk kita lakukan importasi. Yang kedua, catatan yang ada di Bulog itu cadangan beras pemerintah masih sangat banyak. Ya. Dan sisa-sisa importasi yang dilakukan tahun 2020-2019 itu masih ada di Bulog, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan importasi beras. Jadi ini juga tidak perlu menjadi kekhawatiran masyarakat tani. Ya, kita harapkan tidak boleh impor. Kalau impor, otomatis akan terjadi kelebihan supply yang mengakibatkan harga beras itu akan menjadi turun, dan itu menyebabkan kerugian di petani. Kerugian di masyarakat, kerugian di dunia usaha, perberasan nasional dan lain sebagainya. Maka itu kita mendukung untuk tidak perlu melakukan importasi dulu, ya, sambil kita melihat kapasitas produksi masing-masing daerah supaya kita betul-betul bisa memberikan kesempatan petani menikmati keuntungan atas semua uji upaya yang sudah dilakukan dalam 100 hari. Siap. Bang Freddy, ada satu kekhawatiran masyarakat lagi. Ini bukan kekhawatiran yang semu, tapi memang ini benar adanya Bapak. Setiap tahun pemerintah kita Provinsi NTT ini sudah cukup memberikan kesempatan, memberikan kita peluang. Tetapi satu hal, instrumen kita dalam pertanian adalah pupuk. Kita masih bermasalah. Jujur ini, pupuk kita masih bermasalah. Provinsi kasih kawan, tapi sampai di kami lenyap Bapak. Ya, pupuk itu begini. Memang semua daerah di Indonesia itu mengeluh masalah pupuk. Ya, satu. Tahun 2021 ada perubahan dosis pupuk. Ya, dosis pupuk, terutama pupuk urea. Ya, urea itu ditekan sampai 1/3-nya. Biasanya dia dapat 150 kilo, sekarang hanya dapat 50 kilo. Ya, artinya dia kehilangan 100 kilo. Kenapa? Oleh karena di NTT itu penggunaan pupuk urea sudah berlebihan, sedangkan sehingga menyebabkan kerusakan lahan, kesuburannya menurun, dan kemudian lingkungannya juga tidak seimbang, menyebabkan hama penyakit dan lain sebagainya. Karena itu melalui Litbang Pertanian sudah mengambil kajian kebijakan aplikasi pemupukan, dan kemudian diputuskan oleh Pak Menteri Pertanian untuk dikurangi dosis urea. Pengurangan dosis urea itu diimbangi dengan penambahan dosis ZA.
Nah, di dalam urea itu kan unsur dominannya itu makronya itu adalah N, nitrogen ya. Dan di set A juga ada nitrogen. Iya. Nah, tetapi kelebihan set A itu ada sulfur. Nah, sulfur itu belerang yang fungsinya itu bisa mengembalikan struktur kelebihan dan lain sebagainya. Sampai itu kita juga mendapatkan kuota pupuk organik yang sudah bisa diberikan kepada lahan-lahan sawah supaya kita bisa mengembalikan kesuburan. Nah, karena itu memang ini soal kebiasaan, bukan soal ketidakan pupuk, soal kebiasaan saja. Petani biasanya kalau ada masalah dengan lahan pupuk, biasanya kalau ditaruh urea itu selamat itu tanaman. Iya. Tetapi sekarang itu kan secara psikologis dia mendapat pengurangan sehingga dia merasa bahwa tanamannya tidak berhasil. Nah, kita mendorong supaya sebaiknya dilakukan aplikasi menurut anjuran pemerintah menggunakan dosis saat ini sesuai dengan kesempatan masing-masing. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau dia tidak memberikan ekspektasi yang positif untuk peningkatan produksi, kita bisa memberikan koreksi terhadap kebijakan ini. Yang penting kita kerjakan dulu. Siap. Dan tentu tidak mungkin pemerintah menyusahkan masyarakat memberikan satu kebijakan yang menurunkan produksi misalnya. Siap. Nah, itu tentu tidak akan diterima oleh masyarakat, dan tentu kita akan melakukan koreksi. Baik, Bapak Fredrik, berarti tidak perlu pengawalan lagi karena memang ini dari pemerintah pusat masalah dosisasi tadi, Bapak. Pengurangan itu karena memang dari pusat. Jadi bukan karena disengaja, Bapak. Tidak, itu pengurangan dosis itu oleh karena memang ada inefisiensi penggunaan pupuk yang menyebabkan satu dari sisi ekonomi itu tidak mendatangkan keuntungan yang signifikan, kemudian yang kedua dari sisi lingkungan terjadi kerusakan kesuburan lahan, dan itu kalau tidak segera kita tangani menyesuaikan dengan kondisi dosis saat ini, itu kalau dibiarkan nanti berkelanjutan dan itu nanti lahan-lahan kita akan mengalami degradasi kesuburan dan kemudian merangsang mikroba, hama penyakit yang akan merusak tanaman itu sendiri, dan kita akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk merasakan satuan 1 hektar. Biasanya kalau 10 juta, kalau tidak diperbaiki bisa jadi 15 juta, 20 juta, dan itu tidak efisien. Kita juga tahu bahwa Bapak Fredrik sendiri kenapa? Bedanya pupuk organik anorganik. Pupuk anorganik semakin lama penggunaan dosisnya semakin tinggi. iya bertambah. Kalau pupuk organik semakin lama semakin berkurang. Kenapa? Karena pupuk organik dia memberikan memberikan mikroba, makhluk hidup yang ada di sana untuk bisa mengurai lahan supaya lahan menjadi lebih subur. Sehingga kalau kita berikan setiap tahun, setiap kali tanam kita kasih organik, makin ke sana makin sedikit dosisnya dan makin efisien. Sedangkan pupuk anorganik makin kita kasih kerusakannya makin bertambah, hama makin bertambah, dan kemudian terjadi inefisien. Kenapa? Karena tenaga kita tuh kan tenaga 86 ya, 85, 80-an. Mereka sudah akan pensiun sih. Nah, kalau kita tidak segera mengisi kekosongan itu, maka kita akan mengalami defisit tenaga penyuluh lapangan. Peranan penyuluh lapangan itu sangat besar. Kita tahu dia sangat dekat dengan petani, dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, dia punya pengalaman yang bisa membimbing petani untuk masuk di dalam satu sistem usaha tani yang sesuai dengan desain penyuluh yang kita siapkan. Karena itu peran penyuluh sangat penting karena dia sebagai pendamping. Karena itu semua cara kita harus gunakan. Pemerintah pusat menjadikan kuota ya melalui rekrutmen P3K ya, P3K. Nah, P3K itu kita minta di setiap daerah untuk BKD-nya itu bisa membuat kuota. Oh, berarti bukan dari provinsi serta merta, Bapak? Tidak, kabupaten itu mesti membuka kuota. Saya butuh tenaga penyuluh peternakan berapa, pertanian berapa, hama penyakit berapa, perbenihan berapa. Itu supaya nanti kita usulkan ke pemerintah pusat. Kalau kita tidak siapkan kuota, pusat tahu dari mana? Nah, dia sekarang lagi siapkan 15.000 nih. Nah, bagaimana daerah menyerap? 15.000 khusus untuk penyuluh pertanian? Ya, 15.000 orang. Nah, sekarang tinggal bagaimana kawan-kawan di kabupaten melalui BKD-nya untuk mempersiapkan apa istilahnya formasi. Formasi untuk penyuluh sekian sini. Nah, P3K itu nanti skenario itu diangkat menjadi P3K ya, bukan PNS ya, P3K. Kemudian mereka akan dibayar, digaji menggunakan anggaran DAU khusus ya, DAU khusus bagi tenaga penyuluh yang memang didistribusi dari pusat. Nah, sekian lama pemerintah kabupaten itu takut melakukan informasi karena nanti ada pengurangan daunnya. Ya, padahal tidak begitu. Ya, untuk tenaga P3K itu uangnya khusus, tidak mengganggu DAU kabupaten.
DAU regulernya. Jadi kalau ada penambahan 1.000 orang di Belu, maka uangnya itu tidak mengurangi DAU yang Ada di Belu. setiap kali, tetapi dia memberikan uang dengan DAU khusus untuk membayar teman-teman P3K yang 1.000 orang. Iya. Jadi tidak mengurangi kapasitas DAU yang reguler yang biasa diterima oleh daerah. Nah itu kecemasan itu yang kemudian beberapa daerah meragukan untuk mempersiapkan itu. Nah ini pada kesempatan ini kita mendorong ya, karena kita tahu bahwa peran penyuluh sangat penting dalam mendampingi pembangunan pertanian peternakan, maka sudah menjadi kewajiban setiap daerah untuk mempersiapkan itu supaya bisa mengisi kekosongan. Paling tidak satu desa satu penyuluh. Ya itu paling bagus Bapak. Paling tidak satu desa satu penyuluh. Nah sekarang satu penyuluh bisa satu kecamatan, bisa 2 kecamatan. Bagaimana dia penjangkauan Pak? Oh dia urus bukan satu komoditi Pak. Iya. Oh segala macam komoditi. Belum lagi dia bikin laporan lagi Pak. Itu dia betul aja habis di stres dia. Nah kali itu maka memang mesti ada teman. Kalau mau memberikan fokus perhatian untuk pembangunan pertanian sebagai instrumen untuk membangun ketahanan pangan, ketahanan ekonomi masyarakat, mau tidak mau itu mesti menjadi pilihan utama. Tenang dulu. Di samping alat mesin pertanian yang bersifat proses baik itu pengolahan lahan maupun panen, supaya orang bisa menanam 2 kali, 3 kali. Itu sesuatu hal yang wajib untuk menjadi perhatian bapak kepala daerah. Kalau provinsi kan tinggal merekomendasikan. Iya. Ya. Usulannya dari daerah. Usulan daerah datang merekomendasikan, dorong ke pusat. Informasinya oke, itu dapat berapa? Kita bicara. Ya saya kira kalau masa jabatannya Bapak akan terrealisasi. Ya kita mau kan ini sekarang kemarin kita dapat 20. Ya. Ya, 20 orang. 20 orang. Kita sudah kasih SK ke mereka kemarin untuk penyuluh pertanian. P3K 20 orang. Ada 15.000 lagi, ayo masing-masing daerah silakan. Mengajukan cepat. Kebutuhan. Rebut itu dari 20. Ya 15.000 kuota 21. itu ya kita minta berapa? Besar kabupaten kota, besar kabupaten. Iya. Masing-masing daerah silakan. Nah, ada 1-2 kabupaten yang belum menyediakan formasi untuk itu. Partai mereka semua NTT ini kan sebuah kabupaten kan orientasi pembangunannya pertanian. Nah, banyak kalau bangun pertanian, ahli pertanian yang untuk mendampingi petani tidak ada. Bagaimana bisa membimbing petani menyesuaikan inovasi teknologi yang berkembang sekarang? Bisa ada tenaga. Bapak kemudian ini satu lagi berkenaan dengan inovasi pertanian. Kita sekarang sudah cukup, mungkin salah satu contoh di kabupaten tetangga kami di Kabupaten Melaka ambil tentang revolusi pertanian. Kemudian ini inovasi pertanian yang di sini Bapak kita menanam, masyarakat kita menanam, pupuknya diarahkan. Tetapi inovasi di sini mungkin kita tidak hanya terbatas ditanam saja terus panen kita makan atau kita jual. Adakah bentuk lain yang menjadi prospek daripada Distan dan Distan provinsi untuk diketahui masyarakat kami? Ya, jadi ini begini Pak. Jadi kita omong yang pertama soal ketahanan pangan. Artinya seberapa besar daerah memfasilitasi petani berusaha tani kemudian bisa menghasilkan berbagai aneka pangan, mencukupkan dirinya sehingga tidak datangkan dari luar. Maka sistem pola tanam itu harus diatur. Ya. Nah, pertanyaan penting adalah di sini di setiap kabupaten berapa banyak traktor untuk olah lahan? Baik roda 4, baik roda 2. Berapa banyak? Kita mau paling tidak satu kabupaten ada 100 roda 4, 500 roda 2. Supaya bisa mempercepat proses pengolahan lahan. Yang kedua, berapa banyak mesin pasca panen, mesin panen yang bisa panen secara cepat. Dalam waktu 1 minggu, misalnya 100 hektar selesai dipanen. Butuh juga alat panen. Supaya apa? Supaya sebuah dikerjakan secara cepat, jadi bisa memanfaatkan musim tanam berikutnya juga secara tepat. Iya. Dan bisa dilakukan secara serentak. Efisiensi waktu. Efisiensi waktu dengan menggunakan alat mesin. Nah, sudah saatnya kita membangun investasi. Di situ bagaimana merencanakan lahannya, bagaimana alat mesin pertanian masuk, bagaimana benihnya, bagaimana pupuk sarana produksi lainnya, bagaimana dipanennya. Berapa banyak yang akan terlibat? Karena tenaga kerja di desa sudah berkurang banyak. Kalau kita tidak bisa alat mesin pasca panen, maka luas tanam kita makin hari dia makin berkurang. Kenapa? Karena 57% petani NTT itu usianya 45 sampai 60 tahun. Nah ini orang ini kan tenaga kalau dia menggunakan pacul manual Pak. 45 tahun, 50 tahun yang kerja, 60 tahun yang kerja itu kerja 2 jam Pak. 10 menit pertama dikuat Pak, menuju ke angka 2 jam Pak, itu makin loyo.
Jadi lahan yang dia usahakan akan semakin sempit. Iya, Karena karena tenaganya ketidakmampuan tidak lagi. cukup. Iya. Makanya mesti mesin yang masuk. Nah itu makanya daerah sekarang mesti merencanakan untuk investasi alat mesin pertanian. Baik itu di hulu pengolahan lahan maupun di hilir untuk panen pasca panen secara cepat sehingga nanti bisa menanam yang berikutnya. Nah, Bapak, kemudian yang kedua, manfaat ekonomi. Nah, manfaat ekonomi pertanyaan tadi. Kalau tanam jagung, jangan lupa panen jagung saja. Ya, kalau tanam jagung lupa panen jagung saja, maka dia akan kembali kepada kehidupan semula. Jagungnya habis, uang hasil jual jagung habis, dia akan kembali kehidupan semula. Lu suruh dia tanam kembali jagung tanpa bantuan pemerintah, dia akan kuat. Maka mesti dibikin tambahan rantai nilai. Apa rantai nilainya? Ketika dia panen jagung, ambil 30% untuk sediakan tambahan aset. Apa yang dia mau? Terserah. Mau ayam boleh, mau babi boleh, mau kambing boleh, mau sapi boleh, mau bebek boleh. Pokoknya ada satu tambahan aset ekonomi yang bisa memperpanjang dia punya cash flow. Jadi kalau ada masalah-masalah ekonomi setelah dia punya hasil jagung, hasil jagung habis dan uang dari hasil jagung habis, dia punya aset ekonomi masih ada. Babi mungkin 5 ekor, ayam mungkin 20 ekor. Nah ini yang akan membantu dia bertahan dan dia survive untuk menuju kepada 1 tahun. Jadi pangannya ada, yang tadi 30% untuk itu 70 kan untuk pangan dan ekonominya. Atau kalau itu 70-nya habis, masih ada 30. dari 30 yang dia sudah berubah bentuk menjadi ternak-ternak tadi. Dan sudah dipersiapkan Kekuatan ekonominya itu akan bertahan selama 1 tahun dan ini akan terus bertumbuh kalau pola itu dia melakukan revolving, melakukan penanaman lagi untuk membangun pangan dan ekonominya itu bisa terpenuhi. Ya, pelipat gandaan jumlah itu yang kita harapkan. Inilah pertanian terbaru yang Inilah pertaniannya. Ini yang orang bilang integrated farming system. Nah ini yang sekarang kita kerjakan. siap. Nah itu sangat bergantung pada pemerintah. Jadi sistem di provinsi di kita bicara pertanian, maka yang dulu di situ harus peternakan ada, Ya. perindustrian ada, PMD ada karena BUMDes dan tenaga kerja ada. Pariwisata juga. Jadi kalau mau tanam jagung panen sapi, oke kami pertanian tanam jagung, peternakan berapa sapi yang disiapkan, berapa vaksin yang disiapkan, berapa IB disiapkan, loh. Perindak berapa mesin industri untuk menghasilkan panen berapa banyak, hasil biomasa jagung jadi pakan ternak berapa banyak, mesinnya harus disiapkan. PMD siapkan, BUMDes mana yang menjadi off-taker untuk mengambil hasil semua. Itu ekonomi seperti ini. Sehingga hasil itu tidak ke Keluar dari desa 1 juta, toh kita semua pengen itu rumah akan terputar kemana-mana. Pulang di rumah masih anak 20.000, 50.000, dia belanja sini belanja sana, kios ini kios sana, tertumbuh semua. Seperti kita sekarang datang makan pisang goreng di Pak Guru sini kan begitu. Untuk bisa menciptakan keuntungan ekonomi. Nah ini yang kita harapkan dari desain pembangunan pertanian yang tidak lagi orientasi kepada output, toh, tetapi kita menciptakan rantai nilai supaya nanti benefit yang dia dapatkan jauh lebih besar. Bahkan hasil perhitungan kita, kalau hanya jagung saja, Pak, itu 1/3 kekuatan ekonomi. Tetapi kalau dia tambah dengan ternak dan masa pemeliharaannya 6 bulan, maka dalam waktu 9 bulan itu kekuatan ekonominya sudah menjadi utuh 100%, bukan hanya 30% sih. Tetapi dari hasil ternak, ya baik itu ternak kecil maupun ternak unggas akan menambah kontribusi 2/3 bagian, sehingga kekuatan ekonominya menjadi utuh. Ya. Bisa bertahan sampai 1 tahun. Baik. Bapak ini masalah 0,87 Ya, pertumbuhan kita 0,87 dan kontribusi pertanian itu 16% lebih loh pertumbuhan. Itu kemudian dan itu mohon maaf Bapak Fredrik saya potong, dan itu ada 0,16% itu tadi disumbang juga dari TJPS tadi. sudah mah itu TJPS itu pertumbuhan 16% itu akumulasi dari semua komoditas. Oh iya. Termasuk TJPS itu dalam. Itu gitu. Tapi kalau TJPS kita desain sendiri dan bisa mencapai angka 50.000 hektar misalnya, kita rancang kemudian setiap hektar itu menginginkan jagung 5 ton misalnya, dan kemudian setiap hektar itu ada dia punya babi, ada kambing, ada ayam, maka kita bisa menyumbang kira-kira 1,8 sampai 2 triliun dari siklus produksi 9 bulan. Dari 100 hari tanam sampai panen, kemudian melahirkan ternak kecil, 6 bulan kita pakai untuk
pemeliharaan untuk mencapai penambahan bobot berat badannya, baik itu sapi maupun babi dan juga ayam untuk perkandaan populasinya, maka 9 bulan itu Pak. Dan kalau 50.000 hektar yang kita kerjakan itu rata-rata 5 ton, maka kita lah 1,8 sampai 2 triliun. Itu artinya apa? Artinya dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi NTT itu bisa sampai 1,8 sampai 2%. Kalau PDRB kita itu 100 triliun. Nah ini bukan angka yang main-main, makanya itu semua desain-desain yang kita siapkan tuh mesti betul-betul disambut baik. Kawal sudah pasti, tetapi goodwill pemerintah kabupaten, teman-teman di DPR, teman-teman penyuluh lapangan, dinas pertanian kabupaten, semua di kecamatan, kalau Persatu Padi menjaga, merapikan semua ini, hal ini tidak sulit kita kerjakan. Dan ini bisa menghasilkan proyek-proyek baru yang sifatnya masif. Bisa kita main di sorghum, berapa? 100.000 hektar, bisa kita kerjakan itu. Setelah jagung kita lepas. Kacang-kacangan, bisa 20-30.000 hektar. Oleh karena pola-pola pendampingan oleh TJPS itu kalau kita tularkan di semua instrumen yang kita siapkan untuk mengintervensi pembangunan daerah, itu tidak mustahil NTT bisa lompat cepat. Berarti bukan lagi nanti Tuhan tolong, tapi NTT bisa. NTT itu menjadi sesuatu yang daerah yang menjadi idola banyak orang di dunia. Cukup tak? Cukup Bapak. Terima kasih.